berkali-kali. Namun, di balik itu semua, mereka adalah anak-anak yang sangat cermat dalam belajar. Ada juga sekelompok anak sadas alias sabar dan cerdas yang terdiri dari Naira, Nia, Alaida, Rahma. Mereka sangat cerdas dan selalu sabar menghadapi kehebohan yang terjadi di sekolah. Suatu hari terlihat kelompok sadas sedang membicarakan sesuatu dengan seru. Namun, seketika terdengar Naira berteriak kesal ketika berpapasan dengan Adnan. Apa sih? Ups, sabar sister. Jangan panik, jangan bersedih. Kamu tuh ngebelin ya? Kenapa Naira? Kamu diapain sama mereka? Ini ada yang jadi pahlawan nih. Melihat Naira marah kepada Adnan, Aje dan Ardi pun berniat menambah suasana menjadi panas. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa nih? Kok pada kelihatan murung? Tadi sih aku lihat mereka digangguin sama Atan. Astagfirullahaladzim, sungguh berdosa si Atan itu. Lalu datanglah si anak soleh, yaitu Genta, yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan berkata, Takdok walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz Genta, terima kasih atas doanya. Bukan doa itu, tapi hadis. Lagian ngapain sih pakai marah-marahan? Kita udah pernah marahan, sorry. Aje dan Ardi pun pergi meninggalkan teman-teman. Lalu Naira, Rahma, Nia dan Alaida pun juga pergi meninggalkan Genta. Loh, kok malah aku yang ditinggal? Adegan sepatu hilang di minggu berikutnya. Aje, kita cari Adnan yuk, kita panasin. Udah bagus. Terlihat Adnan sedang berjalan dengan kelompok hemat kebanggaannya. Kemudian datanglah Aldi dan Aje mengambil mereka. Assalamualaikum kawanku semua, pada mau kemana nih? Iya nih, bawa-bawanya lagi pada mau cari makanan ya? Waalaikumsalam, iya nih, yuk gabung. Maaf, bukannya kita mau nolong, cuma ngomong aja. Kenapa? Udah kenyang ya kalian? Bukan, cuma tadi para sister lagi ngomongin kalian. Maksudnya? Oh, Naira, Nia, Alaida, sama Rahma ya? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka bilang kalian itu anak yang sok iye. Tak, tani menanam benih, cakep. Benihnya lusa dikasih Pak Amin. Ya begini nih, nggak bisa dididik. Suatu hari, kelompok hemat menyembunyikan sepatu Naira yang telah disusun rapi oleh sepatu. Naira merasa kebingungan dan sedih karena Naira jadi tidak bisa menggunakan sepatunya untuk sekolah. 3 hari kemudian, ketika Naira sedang berjalan ke arah toilet, ia melihat Hasan, Atar, Adnan, Aje, Yusuf, dan Adi sedang menyembunyikan sepatu anak lainnya. Naira pun bertanya, Hei, jadi kalian yang suka ngumpatin sepatu? Mana sepatuku? Berisik. Naira pun diselengkat oleh Aje sampai akhirnya terjatuh. Kemudian mereka memfitnah Naira dengan mengatakan kepada ibu dan bapak guru kalau Naira sudah menyembunyikan sepatu teman-teman di sekolah. Akhirnya Naira pun dimusuhi oleh beberapa orang di sekolah. Mereka percaya dengan berita yang belum tentu benar. Namun para sahabat Naira tetap percaya kepada Naira dan para sahabatnya berusaha untuk selalu menghibur Naira. Naira pun sangat bersyukur memiliki sahabat yang selalu mensupportnya. Teman, pernahkah kau merasa
cerita mengobati sedihku dan membuatku tertawa. Sahabat yang terbaik, tempatku bergembira. Kita akan selalu bersama dalam suka dan duka. Assalamualaikum dan Bu Kaila. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Nak? Pak, kami mau lapor kalau Adnan dan teman-temannya itu selalu menjahili Naira. Pak, Naira sering nangis. Naira juga sering diejek setiap membawa bekal yang isinya makanan khas dari daerahnya. Bener tuh Pak, mereka bilang makanan daerahnya Naira gak enak. Iya Pak, kasihan Naira jadi tidak nyaman di sekolah. Oh, jadi mereka yang membuat masalah di sekolah. Kalau begitu, Bapak akan panggil mereka. Terima kasih ya untuk infonya. Hasan, Atar, Adnan, Aje, Yusuf, dan Ardi, silahkan ke kantor kepala sekolah. Ibu mau bicara. Bapak ingin tanya kepada kalian, kenapa kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman di sini? Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa Pak. Iya Pak, kita kan anak baik, ganteng lagi. Tiap hari ada saja laporan tentang kalian. Kalian itu selalu mengganggu kenyamanan teman-teman kalian. Dan ibu dengar kalian mengganggu Naira kan? Apaan sih Bu? Itu kan cuma buat seru-seruan doang. Mengganggu teman itu tidak bisa dibilang buat seru-seruan karena kalian sudah mengambil hak orang lain untuk merasa nyaman bersekolah. Astagfirullahaladzim, saya mah gak ikutan ya Pak. Saya cuma baik mendukung teman. Bila dia mau mereka kerjakan tanpa saingan, kan betul-betul kita harus bisa kerjasama. Ya kerjasama sih kerjasama, tapi nggak dalam mengganggu teman juga dong Aje. Karena perbuatan kalian ini, maka kalian harus membersihkan halaman sekolah dan toilet sekolah selama 1 minggu. Akhirnya mereka pun menjalani hukuman tersebut. Namun hukuman itu tidak menjadikan mereka berhenti untuk mengganggu Naira. Ada tukang ngadu. Iya, ada si cengeng yang suka ngadu sama guru. Tukang ngadu, cemen. Apa sih maksud kalian? Tahu ih, nggak usah bikin gara-gara deh. Nggak jelas banget sih jadi orang. Ternyata kelompok Hena sudah mengira bahwa yang telah menemukan mereka adalah kelompok Sadas. Padahal yang selama ini melaporkan adalah Fatih, Jihan, Asnia, dan keadaan di kelas 4B yang terlihat sedang bermain Unus Teko. Terlihat Adia, Fakih, Hazim, dan Robi sedang bercengkrama sambil menikmati makanannya masing-masing. Ya, mati kan? Mati berarti ini mah. Ya, apaan sih? Kamu yang apa? Orang permainan kayak gitu. Sekarang yang main cuman aku sama Firna saja. Iya, emang kayak gitu. Ya, tapi kan tadi aku kesenggol Firnas. Lah, apaan? Orang kesenggolnya cuma pelan. Tetap aja kamu yang bikin data berantakan. Apaan sih? Kalau udah kalah, ya kalah aja. Jangan nggak terima. Ya udah, ulangin aja. Apaan sih kok dorong-dorong? Apaan sih? Dorong-dorong. Awas. Gensan berganti mendorong Firmas dan akhirnya terjadilah dorong-mendorong ke tembok di antara mereka. Udah, jangan begitu. Nanti ada yang nangis saja. Jangan lagi aja yuk ke bawah. Ya yuk, tapi ntar dulu itu kenapa ya Irfan? Firna sama Gaisan. Kita bilangin Bu Kaila aja yuk. Nanti udah mau jajan ke bawah. Buruan, biar gak kehabisan jajan kantin. Keadaan di kelas 4A yang sedang menikmati waktu istirahat. Terlihat Hamia dan Siti saling bertatapan ketika mendengar suara. Suara apaan tuh? Tuh, gedebuk-gedebuk, kelas laki-laki.
biasa, itu mah kelas laki-laki emang kayak gitu. Iya, orang kelas 3 juga suka gitu. Rusak. 3 suka dorong-dorong ke tembok. Ayo aneh, jajan lagi aja yuk. Suara itu pun semakin keras terdengar, sehingga membuat anak-anak di kelas 4A tidak nyaman mendengarnya. Lalu, Iya, berisik. Ayo kita samperin ke kelas Bukaila aja yuk. Naila dan Alifa pergi ke kelas 4B dan melihat anak-anak di kelas 4B ternyata sedang dorong-dorongan. Melihat hal itu, Alifa dan Naila pergi mencari guru Kaila dan melaporkan apa yang mereka lihat. Saat waktu sholat zuhur tiba, ternyata Firnas dan Gaisan sudah bermaafan. Mereka sepakat untuk mengajak Naila dan Alifa karena telah mengadukan hal-hal yang terjadi kepada guru Kaila, sehingga mengakibatkan mereka kesal. Dasar tukang adu. Apaan sih, orang kita cuma bilangin kalian lagi bertengkar, makanya jangan rusuh. Karena buruan jadi cewek. Setelah kejadian itu, Firnas dan Gaisan merasa telah dilaporkan oleh Alifa dan Naila, maka mereka memiliki ide untuk menggedor-gedor pintu kelas A agar semua anak perempuan di kelas 4A terganggu dan merasa tidak nyaman. Fenomena gangsing penghapus. Ahai, giliran aku. Mantap, keren banget gangsing kamu. Ya, aku juga bisa. Lihat ya sekarang aku. Iya, punya amat tak punya 2. Justru kalau aku punya 2 lama tahu. Terlihat mereka sedang asyik memainkan gangsingnya. Aisyah, Atia, dan Jihan berjalan melihat ke arah kelas Bukaila. Dan mereka melihat anak laki-laki ternyata sedang memainkan gangsing penghapusnya. Kan padahal gak boleh tahu mainin gangsing kayak gitu. Kata Pak Ais bahaya kalau ada pakunya yang kena kaki. Namanya juga laki-laki, susah ingat pas tahunnya. Sesampainya di kelas, Atia dan Aisyah serta Jihan ternyata mendengar percakapan antara Aisy dan Azmia yang sangat kesal karena melihat kelakuan anak laki-laki yang memainkan gangsing penghapus di sekolah. Sehingga Sakit, aduh sakit. Cup ya Aisy. Padahal waktu itu udah banyak disita-sitain, tapi mereka kayaknya bikin lagi deh. Bilangin aja tuh ke Bukaila biar disita lagi. mereka pun memberanikan diri untuk menghadap ke Bukaila dan menceritakan semuanya. Di keesokan harinya, anak perempuan pun diprotes oleh anak laki-laki karena sudah melaporkan mereka sehingga mainan mereka disita. Siapa sih yang bilangin pakai ngadu-ngadu ke Bukaila? Tahu nih, jadinya kan mainan kita disita lagi. Mau bilang jangan ngadu-ngadu ke Bukaila. Iya, emang aku yang ngaduin. Lagian udah dibilangin jangan bikin-bikin gituan, juga susah banget dibilanginnya. Tuh lihat Aisyah jadi kena kakinya berdarah. Minta maaf gak kalian? Enggak kan? Lah, kita nggak bikin, kita cuma mainin. Terus siapa yang bikinin kalau bukan kalian? Ya kita lah yang bikinin. Orang kita nggak bisa. Ya sama aja. Nah, beda lah. Emang enak diomelin lagi sama Bukaila. Arka dan kawan-kawan pun akhirnya dinasehati oleh Bukaila dan akhirnya mereka sadar bahwa perbuatan mereka telah membahayakan orang lain. Di akhir semester, Bukaila menyadari bahwa telah banyak melalui peristiwa tidak menyenangkan antara kelas perempuan dan kelas laki-laki. Bukaila pun berniat mengumpulkan mereka dan menasehatinya agar mereka semua mampu membawa diri dengan baik, saling mengingatkan kebaikan antara teman, tidak saling mengganggu, dan harus saling sayang. Akhirnya kelas perempuan dan kelas laki-laki pun saling bermaafan dan berjanji untuk saling menjaga solidaritas dimulai hari ini sampai seterusnya. Teman-teman, semua manusia tentu punya kekurangan dan kelebihan. Semua suku juga punya keanekaragaman. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, ingat harus saling menghargai ya. Karena